Oke, gue udah siap diteki sama fans Zoro dan juga Sanji. Karena apa? Karena sampai sekarang sebagai penikmat One Piece, gue masih penasaran kenapa orang-orang masih memperdebatkan mana yang paling OP. Mana yang paling kuat, apakah Zoro atau Sanji? Mana yang paling penting, apakah Zoro atau Sanji? Mana yang paling berguna di antara kru topi jerami, apakah Zoro atau Sanji? Itu selalu aja diperdebatkan. Udah dari zaman dulu, ancient. Mendarah daging tiap kali lo lagi ngobrolin One Piece gitu, selalu ada aja celetukan sekali dua kali gitu. Mana sih yang paling OP menurut lo, apakah Zoro atau Sanji? Right Man, Wing of the Pirates dan segala macam ya. Sampai perdebatan itu nggak cuma ada di anime doang gitu, nggak cuma ada di manga doang. Mereka berantem itu sampai ke fans-fansnya sendiri, sampai ke fans Zoro dan juga fans Sanji itu ribut in real life. Lu bisa lihat di media sosial, seru banget. Tapi gini ya, yang ironisnya adalah kalau misalnya di manga, kalau misalnya di anime, kita bisa ngelihat momen epic di mana pada akhirnya Sanji dan Zoro itu bisa bekerja sama dan habis itu ngebantu Luffy. Karena mereka sama-sama tahu Luffy itu penting banget. Nah, sementara di real life, meskipun mereka sudah kerja sama, itu masih aja ribut loh. Tetap aja pak ejek-ejekan, anjir Sanji gak berguna, anjir Zoro kalau misalnya gak ada pedang ampas dan segala macem. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngebuka sebuah diskusi yang lagi rame banget diomongin sama nakama-nakama luar negeri gitu ya, tentang yang namanya Toei Agenda atau agenda Toei Animation Studio yang ditemuin sama beberapa nakama-nakama One Piece, yang mereka mengira kalau misalkan studio animation tersebut itu sengaja ngebuat jelek image Sanji di anime, padahal di manganya tidak begitu. Dan ini menarik banget karena bakal menuai banyak banget pendapat ya, terutama fans-fans Zoro yang mungkin aja senang banget gitu dengan kejadian-kejadian kayak gini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dengan internasional. Kita bakal ngomongin soal bagaimana Toei nge-treat Sanji di anime. Sebelum kita ngebahas, gue pengen nanya dulu gimana anime One Piece episode terbaru. Setelah sekian lama kita menunggu gitu ya, berbulan-bulan ngelihat anime remastered version dari Fishman Island yang ternyata nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya, secara pribadi opini gue gitu, karena ada beberapa adegan-adegan di episode originalnya yang dipotong, terus habis itu ngerasa rancu gitu kalau misalnya dipotong, sampai pada akhirnya kita bisa menikmati Arc Egghead Part 2 yang kemarin-kemarin sempatnya itu digesek sama fans Solo Leveling gara-gara ratingnya udah kalah gitu One Piece di Crunchyroll. Tapi kan One Piece lagi hiatus gitu ya. Oke, One Piece lagi hiatus, mungkin aja nanti ketika ada Gear 5 moment lagi, pertarungan antara Kizaru dan juga Gorosei sendiri gitu bakal naik lagi, nggak ada yang tahu gitu ya. Cuman gue nggak pengen masuk ke dalam perdebatan itu karena gue juga udah nonton Solo Leveling. Menurut gue itu anime yang bagus, anime yang menurut gue ya 11-12 sama One Punch Man gitu ya. Terus habis itu One Piece pun bagus, dua-duanya bagus. Oke, nggak usah diperdebatkan. Yang justru pengen gue bahas di video ngopi kesempatan kali ini adalah sebuah perdebatan dan juga sebuah temuan dari nakama-nakama yang melihat kalau misalnya Toei sepertinya melakukan hal yang tidak adil bagi salah satu karakter yang ada di One Piece gitu ya, yaitu Sanji. Nah, inti dari permasalahan biar gue jelasin gitu ya, sesingkat-singkatan juga sebarat-baratnya. Jadi, para penikmat One Piece atau fans Sanji gitu ya bisa dibilang, itu mereka menemukan beberapa adegan dan juga scene tentang karakter Sanji itu tidak sesuai diadaptasi sama yang ada di manga kayak gitu. Dan puncak dari itu semua adalah momen di episode One Piece anime yang terbaru, dimana harusnya Luffy dan kawan-kawan itu menjergap York ada Sanjinya, tapi di anime itu nggak ada sama sekali. Dan ini ditemuin sama orang-orang yang menikmati anime dan juga manga secara bersamaan. Ini puncak dari itu semua. Dan yang lebih lucunya lagi dan epicnya lagi adalah Toei Animation kan punya akun Twitter gitu ya. Dia nanya gitu, mereka nanya ke para fans-fans One Piece gitu dengan bilang, how did you like returning back to Egghead? Dan salah satu panel yang di highlightnya adalah panel dimana gak ada Sanjinya, kayak seakan-akan ngomporin gitu. Seakan-akan kayak membenarkan kalau misalnya emang Toei ini kayaknya punya agenda tersendiri untuk menjelekkan image Sanji. Soalnya gila loh. Jadi nggak cuman satu dua orang doang yang ngebahas ini, nggak cuman satu akun random Twitter doang. Tapi kalau misalnya di Twitter itu bahkan akun-akun besar yang biasanya berinteraksi sama fans One Piece gitu ya. Kayak misalkan Pio, terus abis itu Writing Panini, Ryan, ini akun yang biasanya ngasih testimoni episode 1 sampai episode sekarang tuh kayak gimana dia rame gara-gara maraton One Piece gitu ya. Terus yang terakhir ada akun @2n 8-bit gitu ya, yang gue nggak tahu ini akun apa, cuma yang jelas mereka itu adalah akun-akun yang membahas permasalahan Sanji yang berbeda di anime dan juga di manganya. Bahkan yang lebih epicnya lagi adalah akun kontroversial kayak misalnya Gyo Ewi yang dia biasanya ngediskusin tentang sesuatu yang sebenarnya udah jelas gitu, tapi sama dia sendiri kayak oh enggak ini salah, padahal di Oda tuh udah jelas-jelas gitu. Itu faktanya kayak gimana pun ngebahas tentang permasalahan Sanji. Yang lebih epicnya lagi adalah karena ini adalah sebuah permasalahan yang diangkat
sama orang-orang yang melihat permasalahan tentang Sanji, otomatis fans Zoro juga langsung bereaksi gitu dan menjadikan ini sebagai bahan ejekan yang crunchy banget. Bahkan ada satu akun Twitter yang langsung mengelompokkan orang-orang yang cuma ngebahas tentang permasalahan ini menjadi akun-akun yang katanya fanbase dari Sanji. Kayak misalkan akun yang alamat Twitternya @guadzoro ini, foto profilnya Zoro dan juga banner ini Zoro. Jelas ini fans siapa? Gak mungkin fans Sanji dong kalau misalnya foto profilnya Zoro. Dia bilang kayak, if there is one thing I learned from the past 2 days is that these accounts are Sanji fans. You all never gaslight me into thinking otherwise. Jadi basically ini akun-akun ini ngebahas tentang dramanya Sanji dan juga Toei. Terus habis itu ada akun ini yang langsung mengelompokkan, oh karena mereka ngomongin soal Sanji, jadi mereka itu gue simpulin akun-akun base-nya dari Sanji juga. Menurut gue gak masuk di akal gitu asal menyimpulkan. Terus dibalas lagi sama Gyo Ewi yang bilang kayak 99% of One Piece fans are Sanji fans. Worry on about. Gini ya, sebelum pada akhirnya ini menjadi pertikaian di kolom komentar video ngopi gue harus bilang dulu, gue harus disclaimer dulu kalau misalnya gue respect sama fans Zoro dan juga fans Sanji. Please jangan berantem. Karena apa? Karena menurut gue seru-serunya lu ribut gitu ya, tapi seenggaknya ada momen di mana mereka saling respect satu sama lain, Sanji dan juga Zoro, di anime, di manga, bahkan di live action gitu. Ngapain lu sendiri berantem sampai power scaling mulu gitu? Padahal udah jelas-jelas kalau misalnya ngomongin soal kekuatan dengan segala respect buat fans Sanji gitu ya. Menurut opini gue jelas Zoro, karena Zoro itu udah dipersiapkan untuk menjadi ya algojonya Straw Hats, ya nggak sih? Tapi posisi Sanji itu juga nggak kalah penting, dan bahkan di beberapa adegan-adegan dan juga scene yang dibuat sama Oda sendiri itu Sanji kadang lebih banyak stole the show gitu, lebih banyak mencuri perhatian dibanding Zoro itu sendiri. Bagaimana kecerdasan dia itu bisa berhasil menyelamatkan kru topi jerami waktu di Enies Lobby, terus nyelamatin Momonosuke, terus habis itu buat arc sendiri di Big Mom gitu ya. Sanji benar-benar dapat highlight banget gitu men. Bahkan Zoro sendiri kita nggak tahu gitu silsilah keluarganya kayak gimana. Jadi udah punya porsinya masing-masing menurut gua, nggak harus diperdebatkan gitu loh. Cuma kayak kadang emang entertaining banget sih ngelihat bagaimana tokohnya gitu berantem ribut terus pada akhirnya mereka team up gitu ya. Gue suka momen dimana waktu di live action pada akhirnya Matt Owens yang buat live action One Piece itu memutuskan ngebuat perdebatan antara Zoro dan juga Sanji itu waktu ada di Erlong Park. Padahal kalau misalnya di manga itu setahu gue gitu ya, perselisihan antara Zoro dan Sanji itu dimulai ketika mereka sedang berlomba-lomba nyari daging dinosaurus di Little Garden. Oke, yang ternyata itu juga menjadi permasalahan dari raksasa yang akhirnya cabut juga gitu buat pergi ke Elbaf. Itu lucu banget sih anjir. Nah, coba yang jelas kita balik dalam topik utama. Permasalahan yang emang dilihat sama fans-fans Sanji dan juga para penikmat One Piece manga dan juga animenya gitu, menurut gua agak sedikit valid. Meskipun nggak bisa dibenarkan juga apakah ini Toei bener-bener punya agen atau kagak gitu, tuh absurd banget menurut gua. Karena apa? Karena nggak cuman si Sanjinya hilang doang di anime, tapi ada beberapa adegan juga yang memperlihatkan kalau misalnya Sanji itu secara sifat dan juga karakternya itu seakan-akan diubah. Kayak misalkan adegan ini. Di adegan ini Sanji itu harusnya lope-lopenya ke Nami, tapi di anime justru dia tuh lope-lopenya ke Jewelry Bunny. Yang mana ini agak sedikit bermasalah, soalnya apa? Soalnya Bunny itu masih underage, kalau nggak salah tuh 12-13 tahun gitu. Dan udah dikonfirmasi juga sama Oda kok nggak salah kalau misalkan Sanji itu nggak mungkin lope-lope, nggak mungkin suka sama karakter yang masih di bawah umur. Kayak gitu coy. Meskipun kalau misalnya kita throwback dikit, kalau nggak salah tuh di movie Z atau Stampede gitu ya, si Sanji pernah ngebayangin Nami aja waktu masih kecil. Gue nggak tahu dah itu canon atau enggak. Yang jelas gak cuman itu doang adegan-adegan yang emang berubah gitu ya secara karakter dan juga sifat Sanji, tapi juga ada beberapa adegan-adegan sendiri yang emang nggak ada di manga panel tapi pada akhirnya ditambahin sama Toei gitu ya, emang berubah secara maknanya gitu. Nggak cuma satu tapi banyak banget sampai bisa dibuatin thread sama akun Twitter. Kayak gitu. Ini lucu sih. Kalau misalnya semua tanya ke gue pendapat gue kayak gimana, gue bakal jawab kalau misalnya ini mungkin permasalahan dari pacing. Ya, kayak penambahan adegan biar seenggaknya durasi itu lebih lama. Biar seenggaknya tuh animenya nggak ngejar manganya yang emang secara jarak tuh udah bentar lagi juga bisa saling susul-susulan, ya nggak sih? Nah gara-gara itu mungkin Toei itu ngasih sebuah inisiatif gitu untuk menambahkan beberapa adegan-adegan yang mungkin aja tidak disukai sama beberapa fans-fans, terutama fans-fans Sanji itu sendiri. Cuman emang sangat amat disayangkan kalau misalnya beberapa manga panel yang emang berbeda gitu dengan yang ada di anime yang dilihat baru-baru ini sama orang-orang yang emang menikmati anime dan juga manganya secara bersamaan. Ini bisa jadi bahan evaluasi yang bagus juga sih buat Toei. Seenggaknya kalau misalnya pengen nambahin adegan, ya strict to the manga panel aja, atau enggak seenggaknya ngeliat juga secara SBS dan juga keterangan-keterangan tambahan yang emang dikasih sama Oda. Cuman
Aneh gak sih kalau misalkan mereka ngadaptasi anime tapi kagak bener-bener ada interaksi dan juga hubungan sama Oda? Pasti konsultasi dulu gak sih dari warna bajunya, terus habis itu warna rambut dari beberapa karakternya gitu loh. Aneh kalau misalkan pada akhirnya tuh studio anime dan juga manga itu bener-bener beda secara keterangan, ya gak sih? Cuman gimana tanggapan dulu semua para sepupu nakama, silahkan tulis di kolom komentar. Gue cuma bisa ngejelasin tentang permasalahan itu doang. Toei agenda lucu banget anjir. Agenda dimana menjelek-jelekan karakter khususnya Sanji nih. Gue rasa gak cuma Sanji doang sebenarnya yang emang ada beberapa adegan yang berbeda, tapi juga beberapa karakter-karakter lain. Cuman kita nggak tahu. Mungkin karena emang lebih banyak orang-orang yang suka sama Sanji, jadinya fans-fans Sanji itu lebih aware sama permasalahan-permasalahan kayak gini. Dan menurut gue ya agak wajar-wajar aja sih kalau misalnya mereka pada akhirnya mempermasalahkan ini. Ya gitu loh. Cuman ya lucu aja kalau misalnya pada akhirnya setiap kali ada permasalahan tentang Sanji pasti langsung disusul sama roastingan dari fans-fans Zoro gitu ya. Power scaling bro. Gak apa-apa sih, gue gak pengen mereka berhenti karena hiburan juga buat gue. Jadi silahkan tulis segala macam tanggapan dan juga pendapat kayak di kolom komentar. Thank you banget udah sedikit mendengarkan Yeping dan juga obrolan gue soal topik terbaru dari drama One Piece. Silahkan like, silahkan subscribe, share dan silahkan tulis tanggapan kalian sekali lagi di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Semoga episode terbarunya benar-benar memuaskan kita. Yang penting jangan ekspektasi terlalu tinggi, oke? Terima kasih, sampai jumpa.